Shalom semuanya. Terima kasih Pak Totong untuk kesempatan yang diberikan, Pak Michael, demikian juga dengan para pelayan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah, saya terdorong kuat untuk sharing firman Tuhan dengan tema menantikan tangan Tuhan, saudara. Tentunya hari-hari ini saya mau jujur sama Bapak Ibu saudara, masih ada nggak pergumulan dalam hidupmu? Masih ada nggak pergumulan dalam keluargamu? Dikit apa banyak? Ya sih, lihat wajahmu penuh pergumulan memang. Tapi tidak apa-apa. Kita sedang menantikan tangan Tuhan. Setuju katakan amin? Tangan yang sanggup mengubah. Tangan yang sanggup memberikan jalan keluar. Tangan yang sanggup memberikan terobosan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa kok diizinkan banyak perkara dalam hidup kita. Seperti pujian ini ya. Tidak apa-apa, nanti sambil nyanyi ya saudara ya. Khusus hari ini pulang jam 12 semua siap? Saya juga siap saudara, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Nah, tadi berangkat ke gereja udah makan belum? Belum, saya juga belum saudara. Ayo suaranya yang kuat ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Yang ku simpan dalam hati, ya, tiada sesuatu yang terjadi apa tanpa Allah peduli. Nah, sampai sini dulu, haleluya. Semua percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah pasti peduli. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kembali kepada firman Tuhan, menantikan tangan Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Bahwa kita tahu Mazmur ini ditulis oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud di dalam tulisannya, di dalam ayat yang ke-14. Ini Mazmur 27, 14 pasal. Kita akan mengupas ayat demi ayat yang ada di dalam ayat pasal ini Bapak Ibu Saudara. Yang hitam saja. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Ada banyak yang menantikan Tuhan, bahwa pergumulan membawa kita semakin memahami dan mengenal Tuhan. Kadang-kadang saudara, lewat pergumulan yang ada, Allah punya tujuan, Allah punya maksud supaya kita ingin memahami karya-karya Tuhan. Dalam doa pengerja kemarin salah satunya Pak Niko berkata, mau mukjizat? Saudara mau mengalami mukjizat? Yang kecil-kecil atau yang besar-besar? Pantesan masalahmu besar-besar. Mukjizat sebagai akibat dari sebuah sebab. Nah, saya yakin dan percaya, nantikanlah Tuhan. Bukan sekedar menantikan Tuhan, tetapi di dalam ayat ini Daud juga memberikan tekanan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi sementara kita sedang menantikan Tuhan untuk intervensi, untuk campur tangan, untuk berbuat sesuatu. Saya tahu ini Jakarta Family Church, saudara. Wow. Saudara, kita semua keluarga dalam Tuhan. Setuju katakan amin? Saya mau tanya, masalah keluarga sama masalah pribadi lebih banyak mana? Ayo, yang pengalaman ngomong kau. Lebih banyak mana masalah pribadi sama keluarga? Keluarga. Lebih berat mana masalah pribadi dengan keluarga? Sama beratnya, Pak. Aduh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya tetap di kampus STT Bendowe. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan belakangan memang dipercayakan juga menjadi PLT ketua, saudara. Saya mencoba juga merenungkan ini. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita, sedikit promosi, gak apa-apa. Ini saudara ya, ketika kuliah saudara, yang sudah hampir 8-9 tahun, mohon maaf, gak punya momongan, tiba-tiba pas kuliah,
Dapat saudara momongan, puji Tuhan. Ada beberapa yang masuk masih single, umurnya udah mau kepala 4 saudara, masih masuk STD Midweek, masih kosong, masih single. Begitu masuk dalam perjalanan berikutnya, dapat pasangan menikah. Nah itu yang belum menikah itu. Kok bisa begitu? Nah saudara, memang di kampus kita itu tiap siang saudara, itu ada doa siang. Sebelum pelajaran dimulai dengan doa. Saudara, setelah pelajaran dimulai dengan doa. Ya, ini memang aura hadirat Tuhannya kuat. Saya yakin juga gereja ini aura hadirat Tuhannya kuat. Setuju katakan amin? Nah kan banyak hal yang besar terjadi di tempat ini. Oleh sebab itu, kasih tahu kanan kirimu, nantikan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hatinya harus kuat. Hatimu harus kokoh, kata Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu ditanyakan bagaimana cara menantikan. Nah ini, menantikan tangan Tuhan dan hati kita supaya tetap kuat dan teguh. Kenapa ini penting Pak Pendeta? Sebab Alkitab ngomong begini, kalau hati kita, iman percaya kita itu seperti perahu. Di tengah lautan, diombang-ambingkan kian kemari. Percaya, ragu-ragu. Percaya lagi, bimbang. Percaya lagi, kurang yakin. Percaya lagi, apalagi pengalamanmu? Hah? Gelisah. Gak dapat apa-apa kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7, engkau tidak akan menerima sesuatu. Maka penting, sementara saya tahu ada banyak hal yang sedang kau nantikan dari Tuhan. Hati kita harus tetap teguh. Setuju katakan amin? Hati kita harus tetap kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan slide berikutnya. Ayat ini pasti Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita belajar Alkitab itu pasti ada latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap pasal punya latar belakang. Bahkan setiap ayat punya latar belakang. Bahkan kadang-kadang setiap kata di dalam Alkitab itu ada latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya membaca ayat pertama, sudah membaca ayat kedua. Ayat ketiga kita baca sama-sama dari Daud. Untuk menunjukkan bahwa pasal ini ditulis oleh Daud Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2. Ayat 3 baca sama-sama, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku sekalipun. Dalam hal itu pun aku tetap. Nah jadi kondisinya Daud itu sedang dikepung oleh banyak musuhnya. Bahkan Alkitab ayat yang kedua, mereka ingin memakan habis dagingnya. Ada enggak pergumulanmu yang ingin memakan dagingmu? Enggak ada. Jadi lebih berat mana kira-kira persoalanmu sama persoalan Daud? Lebih berat siapa? Daud, kasih tahu kanan kiri, enggak usah lebay kalau gitu. Nih. Tapi dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, Daud tidak takut. Seperti pujian ini harus kita naikkan dikit. Haleluya. Ku tidak. Kayaknya nyanyimu kayak masih ada ketakutan deh, ulang-ulang. 2, 3, ku tidak takut. Kenapa? Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab kau Allahku. Nah, sampai sini dulu. Apapun masalahmu, percaya ada Tuhan dalam hidupmu. Apapun pergumulanmu, percaya ada Tuhan yang menyertai setiap langkahmu. Saudara percaya penyertaan Tuhan sempurna? Saudara yakin tidak pernah ditinggalkan Tuhan? Apapun keadaanmu hari ini, kau tetap bersama dengan Tuhan. Yes. Haleluya. Oleh sebab itu Daud berkata, aku enggak takut. Kenapa? Tuhannya lebih besar daripada persoalannya. Sama dengan kita hari ini. Aku punya Tuhan yang dan sanggup
Imanku percaya kuasanya, ku terima. ku terima sekarang Ya. kemenangan darimu. Ini. Coba kalau saudara sedang ada di pusaran badai, pusaran pergumulan, lalu kau naikkan pujian ini, kira-kira hatimu makin lingsut atau tetap kuat? Amin. Awas di gereja tok kamu nyanyi ya. Nah, apa sih latar belakang dari Mazmur 27 ini? Sehingga Daud hanya menantikan tangan Tuhan. Sehingga Daud harus menunggu dengan sabar supaya Tuhan saja yang bertindak. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Jadi Daud menjadi panglima perang di kerajaan Israel, rajanya Saul, saudara. Pulang perang melawan orang Filistin, para gadis-gadis Israel menyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, dan itu menjengkelkan hati Saul. Nah, ketika hati Saul jengkel, maka itu dibiarkan, saudara, hati-hati. Emosi yang dibiarkan itu kata Alkitab akan menuntun kita kepada kejahatan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Dan akhirnya Daud lari. Dia tinggalkan semuanya, tinggalkan posisinya, tinggalkan istananya, tinggalkan jabatannya, tinggalkan kedudukannya. Dan Daud dikejar oleh prajuritnya sendiri. Sehingga bagi Daud tidak mungkin dia akan bertemu muka melawan prajurit-prajuritnya. Daud gak takut, enggak. Orang Daud lawan Goliat, siapa yang menang? Daud. Daud lawan singa, siapa yang menang? Daud. Kamu lawan singa, siapa yang menang? Tapi Daud gak mau. Dia akan berperang melawan prajuritnya sendiri. Sehingga dia menantikan Tuhan saja. Atau latar belakang yang kedua. Biasa dalam Alkitab itu kadang-kadang kalau tidak jelas latar belakangnya, para teolog-teolog itu membuat asumsi-asumsi pemikiran, saudara. Yang kedua, peristiwa ini ketika Daud sudah jadi raja. Nah, tiba-tiba ada anak kandungnya. Siapa namanya yang makar terhadap Daud? Absalom. Absalom bisa mempengaruhi orang-orang dekatnya Daud. Bahkan tentaranya Daud, sehingga Absalom bisa merebut kerajaan Daud. Dan Daud lari meninggalkan istana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia pun juga tidak mau perang lawan anaknya kandung, saudara. Tidak mau bertemu muka lawan anak kandungnya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, nantikanlah Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin orang lain gak ngerti dengan keadaanmu. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, apapun yang sedang menekan persoalan pergumulan dalam hidupmu, nantikanlah Tuhan. Setuju katakan amin. Ku tahu Tuhan pasti. Nah, ini pemusiknya generasi milenial, lagu kolonial. Nah, yang tahu pasti bapaknya kita itu kan, generasi kolonial. Ya, haleluya. Ayo kita mulai. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup tidak turut. Katakan ku tahu pasti. Siapa yang percaya ada kepastian di dalam Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apapun latar belakang yang terjadi dalam hidupmu, sehingga engkau sedang menantikan Tuhan hari ini. Menantikan intervensi, campur tangan. Tuhan turun tangan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Maka yang pertama yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap kuat, hati kita tetap kokoh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6.
Saya baca 4, saudara baca yang kelima, yang keenam kita baca sama-sama. Saya tahu ayat 4 ini pujian di tahun 2000 yang sudah cukup terkenal. Satu hal telah ku minta. Suaramu kayak ombak emang menghantam. Dia pecah. Oke, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Ayat 5. Ayat 6 baca sama-sama. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Aku dalam kemahnya. Aku mau. Dengan. Aku mau. Dan. Nih. Tetap sembahyang kalau Pak Niko hari-hari ini. Sembahyang itu artinya sembah dan yang. Nah sudah dikasih tetap bersama dengan Tuhan. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Family kita tetap, saudara, ada dalam kebaktian bersama dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Apapun bisa terjadi. Tapi jangan pernah tinggalkan ibadah. Baik hari Minggu ataupun juga haleluya. Atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tetap sembahyang. Nah saudara, kata Alkitab ya saudara dalam slide berikutnya, maka kata sembahyang itu sebetulnya supaya terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama dengan menyembah Tuhan. Dan Yesaya 41:30 berkata, Yesaya 40 ayat 31. Seorang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Kenapa seringkali kita berkata, aku udah gak kuat lagi, aku udah mampu lagi, aku udah bisa lagi, aku udah sanggup lagi. Apalagi bahasa lainnya, aku tak berdaya lah gayamu. Apalagi? Aku terjerembab lah. Saudara, kenapa kita kok merasa tidak kuat? Karena kita nggak sembahyang sama Tuhan. Membangun hubungan yang intim. Daud berkata tadi dalam ayat 4, 5, dan 6. Aku akan tetap di rumah Allah. Aku akan tetap bersekutu, relationship dengan Tuhan. Aku akan tetap bermazmur, menyanyi, menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kan enak Bapak Saudara. Engkau sedang dihantam berbagai pergumulan persoalan. Engkau menaikkan pujian ini. Dihantam masalah keluarga. Awas kau menyanyikan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Hey! Itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan dalam menyembah, ada kekuatan. Setuju katakan amin. Yes. Ku kan berdiri dengan yang sampai sini dulu. Tetap berdiri di tengah badai. Badai keluarga, badai ipar, badai mertua, badai apa lagi? Saya udah gak punya mertua loh ya, awas kok. Badai apa lagi? Badai mantu. Ayo, keterbukaan awal dari pemulihan. Ngomong kau. Badai apa lagi di tengah keluarga?
badai saudara, badai pasangan. Oh haleluya. Ayo, satu lagi, badai apa? Badai istri suami. Ini istri suami sama-sama nggak ngerti berarti. Nih, ku kan berdiri di tengah dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Yang percaya bahwa Yesus masih menopang hidupmu dan akan tetap menopang hidupmu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ayo tetap sembahyang, tetap ada di dalam rumah Tuhan, tetap menyukai bait Allah. Kepalamu tidak akan tertunduk karena malu, karena lesu. Alkitab berkata, maka tegaklah kepalaku. Lihat kanan kirimu ya, tunduk atau tegak saudara, haleluya. Ini banyak persoalan, yes, tapi juga akan terjadi banyak mujizat, katakan amin. Karena akan banyak tangan Tuhan intervensi dalam hidup kita. Ini Bapak Ibu Saudara, jadi gak usah malu kalau punya pergumulan, punya persoalan. Haleluya. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan mengubahnya. Setuju, katakan amin. Haleluya. Tiba-tiba saya ingat ini. Kalau saudara jadi Sadrak, Mesak, Abednego, kira-kira mau ditolong Tuhan sebelum masuk dapur api atau sesudah di dalam dapur api? Orang jujur masuk surga. Sebelum masa sudah? Sebelum, pantesan gak ada mukjizat dalam hidupmu. Karena mukjizatnya di dalam dapur api. Jadi tungguin. Kok belum masuk dapur api ya Tuhan? Kasih tahu kan kayaknya kamu dapur api cocok. Ini Bapak Ibu Saudara. Yang penting tetap menyembah Tuhan. Setuju, katakan amin. Tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Mazmur 27 ayat 7. Ada 5 poin yang membuat hati kita tetap kuat dan teguh, saudara. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan apa? Kasihanilah aku dan jawablah aku. Sama dengan MDPJ kita hari-hari ini. Bapak Gembala Pembina kita menekankan, jaga api doa. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk setiap kita. Supaya kita makin banyak berdoa, makin banyak berseru, makin banyak berteriak di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara percaya apapun pergumulanmu, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Tujuannya supaya kita makin mengalami Tuhan. Ya. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah berikutnya. Di saat aku tak sanggup lagi. Sampai sini bro. Sekarang masih kuat atau sudah gak sanggup? Pantesan belum ditolong Tuhan. Ini Pak Andreas menjebak aja. Seperti pujian tadi loh. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Terus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Baik, sampai sini. Memang kita harus tetap kuat menghadapi badai apapun. Tapi sikap hati kita tanpa Tuhan, kita tidak mampu buat apa-apa. Setuju, katakan amin? Itu, sehingga kita berseru. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kenapa? Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Sampai sini.
Kenapa kita berseru? Karena kita udah merasa gak mampu lagi tanpa Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Tapi kalau kita masih merasa mampu, masih merasa bisa, masih merasa kuat, maka kita akan jauh dari Tuhan. Makanya Daud berkata dalam ayat ini, dengar Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Bukankah Daud sudah pernah membunuh Goliat, membunuh singa dan beruang, membunuh prajurit-prajurit musuhnya, berlaksa-laksa. Tapi sikap hatinya di hadapan Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Jawablah doaku. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang seperti ini, dia akan segera mendapatkan jawaban Tuhan. Tetaplah berseru. Setuju katakan amin? Makin banyak persoalan. Ya, saudara cuma menjawab ya, tetaplah berseru. Setuju katakan amin? Makin banyak persoalan. Makin banyak badai. Makin banyak pergumulan. Belum juga ada jawaban. Kasih tahu kanan kiri, awas ngomong tok kau. Tetaplah berseru. Sampai ada jawaban. Haleluya. Yang ketiga. Yang ketiga, di dalam ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu apa? Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, tidak ada jaminan dalam Tuhan. Saudara dan saya melayani Tuhan, saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara dan saya rajin beribadah, saudara dan saya rajin berdoa. Tidak ada jaminan kita tidak mendapatkan pergumulan. Makanya firman Tuhan berkata ketika kita menghadapi tantangan yang sulit, carilah wajahku kata Tuhan. Supaya hati kita tetap kuat, hati kita tetap teguh. Maka yang ketiga, tetaplah mencari Tuhan. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan jauh ku panggil dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sampai sini enak. Saya sama istri saya panggilannya Dedi Mami. Ya, saudara, walaupun keluarga pendeta tetap juga ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Tapi kita selalu ingat akan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar mencari. Dalam bahasa Ibrani itu kata mencari itu fakas. Mencari sampai menemukan. Kalau saya kasih ilustrasi lebih mudah. Ibu-ibu kira-kira mencari kotak tisu sama mencari kotak berlian kira-kira lebih punya passion mana? Hah? Berlian. Kalau cari kotak tisu setengah jam, 1 jam belum ketemu, terus dicari atau ditinggalkan? Tinggalkan. Tapi kalau mencari kotak berlian emas permata setengah jam gak ketemu, 1 jam gak ketemu, 2 jam gak ketemu, ditinggalin atau terus dicari? Ibu-ibu matre kau. Cari terus. Ini bukan pengalaman saya loh ya, awas kau. Cari terus sampai ketemu. Itu yang dimaksud Tuhan, carilah wajahku. Ayo cari. Sampai kau menemukan, sampai kau mendapatkan, sampai kau mengalami perjumpaan pribadi, sampai kau memegang, mengalami hadirat Tuhan. Setuju katakan amin? Ayo Bapak Ibu Saudara. Daud, wajah-Mu ku cari sampai aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Saudara, saya yakin dan percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kesegaran. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita.
Yes, masalahmu belum selesai, pergumulanmu belum selesai, tapi hadirat Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Setuju, katakan amin. Sehingga hati kita tetap kuat, hati kita tetap kokoh. Yesus, di D aja. Sama-sama katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dari hatimu sekali lagi katakan Yesus, 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 ya berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Setuju, katakan amin. Tetap cari Tuhan. Belum selesai masalah, cari Tuhan. Tambah lagi masalah. Makin hebat masalah. Berbagai yang tidak melihat namun percaya. Tapi saya percaya semua tempat ini orang-orang yang suka mencari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang keempat. Mari baca ayat 11. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tunjukkanlah. Terus. Jadi yang keempat, sementara menantikan tangan Tuhan, hatiku supaya tetap teguh, supaya tetap kuat. Maka yang keempat, tetap meminta petunjuk Tuhan. Bukan berarti Daud tidak punya pengalaman bersama, banyak pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pernah mendengar masalah yang baru, kita membutuhkan tuntunan yang baru. Setuju, katakan amin. Saudara, kalau kita membaca 1 Tawarim 14, Daud pernah 2 kali perang lawan orang Filistin. Yang pertama Daud datang pada Tuhan minta petunjuk dan Tuhan kasih petunjuk A. Lalu dia perang menang dengan petunjuk A. Di waktu yang berbeda perang lagi sama orang Filistin. Itu kalau sudah membaca 1 Tawarim 14 ayat 8 sampai 16. 2 kali lagi datang lagi musuh yang sama. Tapi Daud datang lagi sama Tuhan minta petunjuk lagi dan Tuhan kasih petunjuk B. Kenapa kadang-kadang kita selalu menginginkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Selalu baru. Baru. Besar. Nah, waktunya udah habis, oke? Tambah dikit Pak ya. Nggak apa-apa. Haleluya, terima kasih. Itu waktunya, kalau di situ nggak keluar, sini ada loh, waktu sudah habis. Haleluya. Aduh, satu lagi bro, tenang bro. Kalau perlu nasi kotaknya tambah nanti, haleluya. Untuk media. Nih, dikit bro. Penting, selalu. Kadang-kadang saudara kita pengen mengandalkan tuntunan yang lain. No. Haleluya. Ayo, apa yang kau dapatkan dari baca firman? Paling umum Tuhan memberikan petunjuk itu lewat firman Tuhan. Haleluya. Dalam 2 minggu ini, saya dapatkan 2 Alkitab baru pokoknya. Enggak tahu. Kenapa? Saya cuma memotivasi diri saya. Sampai tadi pagi itu saya nulis 381 renungan harian. Tiap pagi, tiap hari 1 nomor. Berarti sudah hampir 300 hari yang lalu, 381 hari. Pokoknya saya baca firman, saya dapat sesuatu, saya tulis buat renungan, saya bagikan di grup mahasiswa, saudara. Tadi pagi itu nomor 381. Kemarin tiba-tiba ada yang memberikan Alkitab. Lalu ada yang memberikan lagi Alkitab hidup berkelimpahan. Karena Tuhan tahu ini suka baca Alkitab kau. Tapi bukan itu maksud saya. Penting, kenapa? Firman-Mu pelita terang. Saya mau tanya, kalau engkau berjalan
diterangi dengan cahaya seperti ini, kira-kira engkau jatuh enggak? Tersandung tidak? Salah kamar enggak? Kenapa sering terjadi itu? Karena enggak ada cahaya, enggak ada penerang, enggak ada pelita. Daud pun juga meminta petunjuk di hadapan Tuhan supaya enggak salah langkah, enggak salah buat keputusan, enggak salah merespon, saudara. Haleluya. Supaya dia tetap memiliki kacamata surgawi. Enggak mudah, saudara, memandang dengan kacamata surgawi. Satu kali ketika Daud, dia harus lari dari kerajaannya karena dimakar oleh Absalom. Sudah kehilangan kerajaan, hatinya juga, ini anak ini nggak tahu diri, itu kan saudara. Absalom makar sama bapaknya, tiba-tiba di tengah jalan, di seberang sungai, masih dikutuki sama Simei. Nih kalau saudara nih, udah kehilangan semua yang kau miliki, nggak jelas masa depanmu, saudara, karena kerajaannya diambil sampai kapan juga nggak ada yang tahu. Saudara bisa juga nggak jadi raja lagi. Saudara, tapi tiba-tiba ada orang ngutukin seenaknya. Kira-kira kamu seneng atau marah? Saya tutup mata biar nggak tahu siapa yang jawab. Orang jujur masuk surga, seneng apa marah? Pantesan terus diproses kau. Nih, tapi Daud dengan kutukan-kutukan Simei, dia memandang dari surga. Dia berkata begini, kalau Tuhan yang suruh Simei ngomong begitu, aku pun tidak bisa buat apa-apa. Wish. Hari ini kalaupun ada orang yang berbuat jahat dalam hidupmu, kalau engkau melihat dari kerajaan Allah, karena petunjuk firman Tuhan, kalau Tuhan yang suruh kita pun nggak bisa buat apa-apa. Ya sudah, tujuannya supaya kita tetap merespon dengan benar. Setuju katakan amin? Haleluya. Supaya doa kita tidak terhalang. Yang terakhir, yang kelima. Ayat 13. Slide berikutnya. Nah, tetaplah percaya akan menerima kebaikan Tuhan. Ayo baca sama-sama ayat 13, 23. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sampai ayat 13, Daud belum ditolong Tuhan. Tangan Tuhan belum turun. Daud masih menantikan Tuhan. Tapi sementara menantikan tangan Tuhan, Daud memperkatakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. 1 bulan, 1 minggu lagi, kita akan mengakhiri tahun ini. Percaya akan mengalami kemenangan. Percaya akan mengalami kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tahun ini bangkit, jadi pemenang. Belum terjadi Pak Totong, Pak Michael. Percaya akan mengalami kemenangan. Ini Bapak Ibu Saudara. Kadang mukjizat itu didahului dengan percaya lebih dulu. Haleluya. Ada banyak di Alkitab kalau kita membaca, sebelum terjadinya mukjizat didahului oleh percaya. Wanita 12 tahun berkata, kalau aku percaya, aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu Yesus ngomong sama orang yang buta, basuh mukamu di kolam Bethesda, kolam Siloam. Dia percaya dan dia melakukan. Waktu dia mengambil air dan kena mukanya, wajahnya, percaya. Yeriko, Yosua percaya. Dikelilingi 6 kali, hari pertama sampai dengan hari ke-6, 1 kali. Hari ke-7, 7 kali, percaya. Roboh. Haleluya. Apalagi masalahmu. Lebih sukar mana tembok Yeriko sama masalahmu? Percaya. Oke bro. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan bagi yang saudara, jangan pernah matamu melihat aku. Aku udah pasti gak menyerah. Kanan kirimu itu loh. Oke?
Kalau dia istrimu pegang tanganmu, kalau dia suamimu pegang tanganmu, kalau dia temanmu sama-sama wanita pegang tanganmu. Tapi kalau kamu pria sebelahnya wanita, jangan kau cari-cari tangannya. Apapun bisa terjadi. Tapi kalau engkau percaya, artinya engkau tidak akan menyerah. Setuju? Kau tidak akan menyerah sampai mujizat itu terjadi. Boleh dinyanyikan? Ayo, nggak apa-apa. Suami istri boleh pegangan. Istriku ada di situ. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada ya, saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. amin. Tuhan ada bagi yang setia Dan percaya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Slide yang terakhir. Akhirnya Daud ditolong oleh Tuhan. Kalau itu masalah dengan Saul latar belakangnya, akhirnya toh Daud bisa melewatinya dan akhirnya Daud menjadi raja. Kalau itu masalah dengan Absalom anaknya, toh akhirnya Daud bisa melewati oleh karena tangan Tuhan dan dia kembali menjadi raja. Bagi kita tahun ini bangkit jadi pemenang, setuju katakan amin? Kita juga pasti ditolong Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya tetap setia, tetap bersabar, tetap tabah menantikan tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kembali sekali lagi dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Mari makin berdiri. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata, ya, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada lebih lagi bagi yang setia dan percaya. jangan pernah, katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada. Mari sembah Dia. Bagi yang setia Haleluya. percaya. Sembah, sembah. Syadabaralabayana, baralabaralabayana, Kami baralabayana. percaya Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syadabaralaba. Glory. Yadaralabo. Syadabaralabayana, baralabayana. Kami bersyukur Abayana, Tuhan. baralabayana, baralabayana. Nantikan tangan Tuhan dan hati kita tetap kuat, hati kita tetap teguh. Ku perlukan
menjamah hatiku. Amin. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan Di hidupku. di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. kembali katakan ku perlu Kau Tuhan, Perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan hidupku. di hidupku. Oh hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. yang ku perlu. Izinkan saya mengambil waktu beberapa menit saja. Terdorong kuat dalam hati saya. Kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan, 1-2 orang silahkan maju ke depan. Dan biarlah tangan Tuhan turun atas hidupmu. Engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki ketabahan, engkau memiliki kesegaran, engkau memiliki kesabaran dalam menantikan tangan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, tapi tetap dengan hati yang kuat, hati yang kokoh. Kalau ada 1-2 orang yang ingin didoakan, tidak apa-apa. Saya akan mendoakan saudara. Tetap sembahyang bersama dengan Tuhan, tetap berseru, tetap mencari, tetap meminta petunjuk Tuhan, dan tetap percaya akan menerima kebaikan Tuhan. Glory. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan hidupku. beri kekuatan yang baru. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlukan Engkau Tuhan, menjamah hati, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidup kami, di hidupku. Sebab Kau ya Tuhan, Engkau Tuhan mengerti hatiku.
Tuhan, Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Tuhan yang menjamah hatiku. Ku perlu Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan Yang ku perlu. yang ku perlu. Hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus. Yesus. Hanya Engkau. Hanya Engkau Yesus. Yesus. Sekali lagi. Hanya Engkau Yesus Yang ku perlu. yang ku perlu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami sedang menantikan tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap kuat. Hati kami tetap kokoh. Kami akan terus berada bersama-Mu dalam bait-Mu. Bermazmur, menyanyi, memuji, menyembah-Mu. Kami akan tetap berseru di hadapan-Mu. Kasihanilah dan jawablah aku Tuhan. Kami akan tetap mencari wajah-Mu seperti perintah firman-Mu. Carilah wajahku. Dan bila kami tetap Tuhan menantikan petunjuk firman-Mu. Berikan petunjuk bagi setiap kami. Dan bila kami tetap memegang teguh percaya akan menerima kebaikan Tuhan. Berkati, meteraikan setiap firman-Mu atas setiap kami. Pulang dari tempat ini kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, musisat demi musisat, pertolongan demi pertolongan, kuasa demi kuasa terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.